Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernando Putra Sofian. Saya di sini akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional dibagi dua. Yang pertama, integrasi nasional secara politis, yang artinya adalah persatuan berbagai macam kelompok budaya dan juga sosial ke dalam satu kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk satu identitas nasional bersama. Yang kedua, integrasi nasional secara antropologis adalah suatu proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang sifatnya berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga kemudian dicapai suatu keserasian fungsi. Integrasi nasional menurut ahli. Menurut Arfani, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Sedangkan menurut Safruddin Bahar, pengertian integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu negara dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang awalnya terpisah. Lalu, menurut Nasaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Lalu, yang terakhir, menurut Sejati Jiwandono mengatakan bahwa pengertian integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional yang dalam arti luasnya dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, ada asimilasi, merupakan proses percampuran dua kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru yang sifatnya melebur, sehingga kebudayaan yang baru terbentuk tidak memiliki ciri-ciri kedua atau lebih kebudayaan pembentuknya. Yang kedua, ada alkulturasi, adalah percampuran dua macam atau lebih kebudayaan menjadi satu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan sifat atau ciri-ciri budaya yang asli pembentuknya. Yang ketiga, ada pluralis, merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat ataupun negara. Yang keempat, ada integrasi normatif. Ini terwujud karena adanya norma-norma tertentu yang telah disepakati oleh masyarakat. Yang kelima, ada integrasi nasional. Dalam bentuk instrumental ini terlihat sangat nyata karena memang dari fisik atau masyarakat. Yang keenam, integrasi fungsional, terbentuk karena adanya kesamaan fungsi tertentu dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir adalah integrasi koresif. Ini terjadi karena adanya paksaan dari pihak penguasa atau pemerintah. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada tutur kata atau kesalahan yang tidak berkenan di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.